Bila mana surah Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran, maka cukuplah kebanggaan baginya bahwa di dalamnya terdapat satu ayat pemimpin seluruh ayat Al-Quran. Sebagaimana cukup kebanggaan bagi ayat ini bahwa ia mengandung nama Allah yang agung. Apabila berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah mengabulkan doanya. Dan apabila ia meminta sesuatu dengannya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Dengan sebabnya bencana tersingkir, orang yang kesusahan tertolong, dan orang yang tak berdaya bisa menang, serta membebaskannya dari rasa takut, di samping menimbulkan pemeliharaan, perhatian, penjagaan, dan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat agung dalam kitab suci kita, Al-Quran, yang menjadi benteng bagi siapa saja yang merasa lemah dan tidak berdaya. Ayat ini bukan hanya barisan huruf yang tersusun indah, melainkan kekuatan spiritual yang mampu mengguncang langit dan bumi. Betapa banyak orang yang mengalami perubahan hidup hanya karena menjadikannya amalan harian. Dalam diamnya, yang menyimpan rahasia penjagaan dan pertolongan dari Tuhan semesta alam. Banyak yang belum menyadari bahwa ada satu bagian dalam Al-Quran yang menjadi pusat perhatian para ulama dan pencari hikmah sepanjang zaman. Bahkan mereka yang tenggelam dalam masalah hidup, begitu membaca ayat ini dengan penuh penghayatan, merasakan seolah-olah kehidupan mereka mendapat arah baru. Bukan sihir, bukan pula kebetulan, melainkan keberkahan dari firman yang langsung turun dari langit tertinggi. Apa yang membuat ayat ini begitu luar biasa? Karena di dalamnya terkandung nama Tuhan yang Maha Agung, serta pengakuan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali darinya. Mereka yang membacanya bukan sekedar mengulang lafaz, tapi menyerahkan seluruh urusan kepada Zat yang tak pernah lelah menjaga. Dan ketika seseorang memasrahkan dirinya dalam lindungan itu, maka tak ada satupun kekuatan dunia yang mampu mencelakainya tanpa izinnya. Ayat ini bukan bacaan biasa. Ia disebut-sebut sebagai pemimpin ayat dari sekian banyak pesan suci yang Allah turunkan untuk umat manusia. Ia ibarat benteng kokoh dalam samudra kehidupan yang penuh gelombang ujian. Tak terhitung orang yang menangis saat mengucapkannya, karena merasakan hadirnya kelegaan dan ketentraman dalam jiwa. Siapapun yang istiqomah membacanya, niscaya akan merasakan perbedaan besar dalam hidupnya. Pernahkah Anda menghadapi masalah berat dalam hidup? Hutang menumpuk, hati gelisah, rezeki seret, atau hubungan rumah tangga yang retak? Pernahkah Anda berharap ada jalan keluar langsung dari langit? Coba tuliskan di kolom komentar masalah apa yang ingin Anda selesaikan dengan pertolongan Allah. Siapa tahu dengan saling mendoakan kita menjadi jalan kemudahan satu sama lain. Tak sedikit orang yang menjadikan kalimat ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Ada yang membacanya saat pagi menjelang, berharap hari itu penuh keberkahan. Ada yang mengulanginya setiap selesai berdoa sebagai peneguh permohonan. Ada pula yang menjadikannya pelindung di malam hari agar tidur mereka terjaga dari gangguan dan mimpi buruk. Setiap bacaan menjadi bukti keyakinan bahwa Allah tak pernah tidur. Bahkan
sebagian orang meyakini bahwa ayat ini mampu menenangkan anak-anak yang rewel, meredakan rasa takut saat sendirian, dan mengusir bisikan-bisikan yang tak diinginkan. Dan tidak sedikit pula yang menyaksikan sendiri bagaimana bacaan ini menjadi kunci terkabulnya hajat, terkadang bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Mengapa bisa demikian? Karena ketika ayat ini dibaca dengan keyakinan, seolah langit ikut bergerak untuk menjawabnya. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Sebab ini bukan perkara angka atau rumus duniawi, tapi perkara hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ayat ini adalah simbol ketundukan, kepasrahan, dan sekaligus permohonan akan penjagaan ilahi. Orang-orang yang telah merasakan manfaatnya pun sering tak sanggup menjelaskannya dengan kata-kata. Hanya hati yang bisa memahami. Banyak ulama yang mewasiatkan agar ayat ini tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Mereka menekankan untuk membacanya dalam kondisi lapang maupun sempit, senang maupun susah. Karena siapa yang menjadikannya sebagai teman setia, maka ia tidak akan merasa sendirian. Ia akan selalu merasa dijaga, dituntun, dan dikuatkan dalam setiap langkah kehidupannya. Ada satu kisah menarik dari seorang yang hidupnya dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Ia sering merasa seolah ada yang mengawasinya. Tidur pun tak pernah nyenyak. Namun setelah ia rutin membaca ayat ini sebelum tidur, rasa cemas itu menghilang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia kembali merasa damai. Ia berkata, seolah ada selimut cahaya yang menyelimuti saya setiap malam. Kisah seperti itu bukan satu dua, ribuan bahkan jutaan orang dari zaman ke zaman telah membuktikan keajaiban kalimat atau ayat ini. Mereka bukan dukun, bukan pula peramal. Mereka hanya hamba-hamba yang yakin kepada janji Tuhannya. Mereka yang meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Quran membawa cahaya dan penyembuhan. Dan ayat ini adalah satu dari cahaya terbesar yang pernah diturunkan ke bumi. Bila mana surah Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran, maka cukuplah kebanggaan baginya bahwa di dalamnya terdapat satu ayat pemimpin seluruh ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Sebagaimana cukup kebanggaan bagi ayat kursi bahwa ia mengandung nama Allah yang agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apabila berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah mengabulkan doanya. Dan apabila meminta sesuatu dengannya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Dengan sebabnya bencana tersingkir, orang yang kesusahan tertolong, dan orang yang tak berdaya bisa menang. Serta membebaskannya dari rasa takut, di samping menimbulkan pemeliharaan, perhatian, penjagaan, dan perlindungan. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Bacalah ayat kursi setiap selesai salat wajib, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah pula saat pagi hari sebagai pembuka keberkahan dan perlindungan, serta petang hari sebagai perisai dari gangguan malam. Jangan lupa membacanya sebelum tidur, agar penjagaan Allah menaungimu hingga fajar. Saat menghadapi rasa takut, was-was, atau hendak bepergian, ulangilah ayat ini dengan keyakinan penuh. Sebaiknya baca dalam keadaan berwudu dan tenang, karena itu akan semakin memperkuat getaran maknanya dalam hatimu. Tidak perlu lantang, cukup dengan iman yang mendalam dan keyakinan bahwa Allah mendengar setiap bisikan jiwa. Dan setiap kali sahabat ingin berdoa kepada Allah, maka mulailah dengan membaca ayat kursi, lalu tutuplah dengan ayat kursi. Maka lihatlah
bagaimana hidup Anda akan berubah secara perlahan tapi pasti. Akhirnya, kita harus menyadari bahwa kalimat ini bukan hanya warisan lisan, tapi warisan cahaya. Ia adalah benteng yang melindungi dari segala arah dan jembatan yang menghubungkan antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan melalui kalimat atau ayat yang agung ini. Bacalah, hayatilah, dan amalkanlah hingga Anda pun merasakan penjagaan yang tak terhingga dari Tuhan yang Maha Perkasa. Demikian, semoga berkah bermanfaat dan selamat mengamalkan.